Halo 4A, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, silakan kalian menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencatat setiap materi yang akan dijelaskan hari ini. Ya, oke, silahkan kalian menyiapkan alat tulis, buku tulis, dan juga pulpen untuk mencatat. Oke? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di materi yang baru, Ibu mau mereview dulu pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Ya, jadi benda itu bergerak karena ada magnet. Ya, nah, sebutkan contoh-contoh bentuk magnet buatan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada apa saja ya bentuk magnet buatan? Ya, ada 5 bentuk magnet buatan. Yang pertama ada magnet batang, magnet silinder, magnet ladam, atau biasa kita sebut dengan magnet sepatu kuda. Ya, lalu ada juga magnet jarum dan selanjutnya ada magnet U. Ya, semoga anak-anak boleh mengingat kembali materi tentang gaya magnet ya. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Ya, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Ya, jadi dari bumi itu ada gaya tariknya, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, apa yang terjadi jika di bumi tidak ada gaya gravitasi? Coba jelaskan. Ya, jika di bumi tidak ada gaya gravitasi, maka semua benda termasuk manusia, makhluk hidup yang lain akan melayang. Ya, tidak ada yang menyentuh tanah karena tidak ada gaya tarik bumi atau tidak ada gaya gravitasi. Sehingga mungkin kita akan kesulitan untuk beraktivitas. Kita tidak bisa melakukan permainan sepak bola, kita tidak bisa berjalan seperti biasa, ya. Nah, jadi maka dari itu kalau tidak ada gaya gravitasi, maka semua hal yang ada di bumi ini akan melayang, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya di materi yang selanjutnya. Ya, kita akan belajar tentang gaya gesek. Ya, semoga anak-anak boleh memperhatikan dengan baik, duduk yang rapi, duduk yang tegak, carilah tempat duduk yang nyaman. Ya, ingat, jangan di tempat tidur. Cari tempat duduk dan meja supaya kamu boleh duduk dengan baik, ya, mendengarkan penjelasan dengan baik dan mencatat setiap materi yang akan dijelaskan. Ya, siapa yang tahu gaya gesek? Apa artinya gaya gesek? Ya, gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan kedua benda yang bergesekan. Ya, jadi ketika kalian melakukan aktivitas, misalnya menarik meja, ya, ketika kalian menarik meja itu akan menimbulkan gaya gesek, ya, gesekan antara meja dan juga lantai. Atau ketika kalian bermain sepatu roda, ya, gesekan antara sepatu roda dan juga lantai seperti itu atau jalan, ya. Itu yang dimaksud dengan gaya gesek. Nah, oke, anak-anak perhatikan ini. Gaya gesek, ya, besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Maksudnya seperti apa? Ya, makin halus permukaan, maka gaya geseknya akan semakin kecil, ya. Kenapa semakin kecil? Karena permukaannya itu halus, ya, atau bisa dibilang licin. Ya, jadi semakin sulit benda itu dipegang, ya. Karena dia halus, karena dia licin, maka gaya geseknya itu semakin kecil. Ya, nanti kita akan coba untuk lihat contohnya. Nah, selanjutnya, kalau permukaannya itu kasar, maka gaya geseknya akan semakin besar, ya. Ketika kalian menyentuh benda kasar, ya, pasti kalian akan lebih mudah untuk memegangnya, ya, daripada benda yang halus atau benda yang licin. Nah,
benda yang kasar ini karena dia permukaannya kasar, maka dia mempunyai gaya gesek yang semakin besar, ya. Nah, selanjutnya, gaya gesek pada suatu benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gesekan benda tersebut, ya. Maksudnya seperti apa? Ya, ketika kalian mendorong meja ke depan, ya, arah bendanya itu ke depan, tapi gaya geseknya arahnya ke belakang, ya. Atau kalian sedang menarik menarik gerobak, ya, menarik gerobak ke belakang. Arah bendanya mengarah ke belakang, tapi gaya geseknya berlawanan. Kalau gerobaknya ke belakang berarti gaya geseknya ke depan. Seperti itu, ya. Jadi gaya gesek itu tidak searah dengan arah benda, tapi selalu berlawanan, ya. Oke. Ini kita lihat contohnya. Ya, contoh yang pertama, gaya gesek pada suatu benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gesekan benda tersebut, ya. Misalnya di sini ada seorang pria yang sedang bermain sepatu roda, ya. Dia bermain sepatu roda dengan mengarahkannya ke depan, ya. Dia berjalan ke depan. Maka dari itu arah bendanya mengarah ke depan, ya. Nah, arah gesekannya kemana? Arah geseknya itu ke belakang, ya. Oke, semoga anak-anak boleh mengikuti dengan baik setiap penjelasan yang Ibu jelaskan, ya. Oke, gaya gesek ada juga yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, ya. Ketika kalian melakukan sesuatu, pasti ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Ya, sama halnya dengan gaya gesek. Ya, kita akan melihat contoh yang pertama. Ya, contoh gaya gesek yang menguntungkan. Misalnya, alas sendal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset, ya. Sepatu kalian atau sendal kalian dibuat dengan permukaan yang kasar, ya. Kenapa? Supaya kalian tidak mudah terpeleset. Coba bayangkan kalau sepatu kalian atau sendal kalian, ya, itu halus, ya, pasti kalian akan sangat mudah terpeleset, ya. Oke, kita akan lihat contoh selanjutnya. Ya, sepatu bola bagi anak-anak yang suka bermain sepatu bola, ya. Sepatu bola itu diberi pul, ya. Pul itu adalah bagian bawah sepatu, ya, yang menonjol-menonjol itu. Ya, itu namanya pul. Nah, pada bagian alas ada pul di bagian alasnya, ya. Itu untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya itu tidak terpeleset, ya. Kalau bermain sepak bola itu kan di rumput, ya. Nah, kalau misalnya ketika bermain sepak bola lalu tiba-tiba hujan, ya, kalian butuh sepatu yang membantu kalian untuk tidak terpeleset, ya. Maka dari itu sepatu sepak bola didesain seperti ini, ya, didesain yang bawahnya ada pulnya supaya anak-anak tidak terpeleset pada saat bermain bola, ya. Nah, selanjutnya rem sepeda. Ya, rem sepeda menggunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan untuk memperlambat laju sepeda. Ya, pelek itu adalah bagian yang yang aluminium itu, ya, aluminium atau besi. Ya, pokoknya yang untuk rodanya itu, ya, jeruji-jerujinya itu, ya. Nah, di sini ya rem karet dan juga pelek, ya, dia bergesekan, ya. Rem karetnya itu dibuat pasti kasar, ya, supaya menahan rodanya supaya dia berhenti. Tapi kalau misalnya rem karetnya itu sudah habis atau sudah halus, pasti dia akan sulit sekali mau menghentikan sepeda. Karena permukaan yang halus bertemu dengan yang halus, pasti gaya geseknya akan semakin kecil, ya. Maka dari itu menyebabkan sepeda itu sulit untuk berhenti, ya. Kalau ada yang menguntungkan berarti ada yang merugikan, ya. Kita lihat contoh yang merugikan. Ya, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antar bagian-bagiannya. Ya, gesekan itu membuat mesin cepat rusak. Ya, untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Ya, pelumas itu biasanya disebut dengan oli. Ya, mesin-mesin itu selalu dioleskan dengan oli supaya
mesin-mesinnya itu tidak rusak ya, bagian-bagian mobil atau bagian-bagian motor itu tidak rusak. Nah, selanjutnya gaya gesek yang merugikan ya, gear roda. Ya, roda yang DP rantai begitu ya. Rantai sepeda dan juga rantai motor itu sering sekali bergesekan. Ya, kita membutuhkan gesekan itu supaya motor dan sepeda kita boleh berjalan. Tapi ternyata gesekan itu merugikan. Ya, bagian-bagian sepeda atau bagian-bagian motor itu akan cepat rusak atau cepat berkarat seperti itu jika tidak dirawat dengan baik. Nah, ketika kita mengolesinya dengan pelumas, kita mengolesinya dengan oli, maka bagian-bagian tersebut akan kembali terawat, akan kembali bagus seperti itu ya, sehingga gaya gesekannya ya semakin baik seperti itu ya. Ya, semoga anak-anak boleh paham dengan penjelasan ini. Jika tidak paham, kalian boleh tanyakan langsung ke ibu untuk Ibu Devi bisa menjelaskan ulang. Nah, selanjutnya contoh yang selanjutnya yang merugikan ya, ban mobil atau ban sepeda, ban motor ya. Kita membutuhkan ban itu untuk mengendarai suatu kendaraan ya. Nah, jika digunakan sering-sering ya, jika digunakan terlalu lama, maka ban yang ada di kendaraan kita itu akan menjadi halus ya. Ban motor, ban mobil atau ban sepeda. Itu kalau kalian perhatikan, kalau sepeda yang masih baru ya, ban sepeda, ban motor atau ban apapun yang masih baru, itu akan terlihat mereka punya jalur-jalurnya ya, permukaannya yang kasar. Nah, permukaan yang kasar itu membantu supaya kendaraan kita berjalan dengan baik ya, tidak mudah tergelincir, tidak mudah terpeleset. Tapi ketika sering sekali digunakan, banyak sekali gaya gesekan yang terjadi, maka ban tersebut akan cepat halus ya. Nah, ketika ban itu sudah halus, maka sangat mudah kita untuk tergelincir ya. Jadi kenapa kalau misalnya ban itu kalau sudah halus itu harus cepat-cepat diganti ya, supaya kita sebagai pengendara tidak mudah tergelincir ya, supaya kendaraan yang kita pakai itu mudah dikendalikan ya, tidak terpeleset. Ya, sampai di sini paham? Ya, semoga anak-anak semua bisa paham ya. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau mengajak kalian untuk mengerjakan latihan mandiri ya. Kerjakan latihan ini di buku kalian masing-masing, di buku tematik ya. Supaya kalian boleh baca-baca ulang. Nah, setelah selesai silakan kalian simpan buku tematiknya ya. Tidak perlu dikumpul sekali lagi. Jadi tidak ada yang tanya-tanya lagi ya. Ini dikumpul atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, Ibu Devi sudah kasih warna merah itu kata tidak. Ya, tidak perlu dikumpul. Ya, meskipun ini tidak perlu dikumpul, anak-anak harus tetap mengerjakan. Ya, kenapa anak-anak perlu tetap kerjakan? Supaya anak-anak boleh paham, supaya anak-anak semakin terlatih, ya, tidak malas. Ya, meskipun Bapak Ibu guru tidak melihat kalian mengerjakan latihan ini, belajarlah untuk jujur. Ya, belajarlah untuk punya semangat belajar. Ya, supaya anak-anak boleh semakin paham, anak-anak boleh semakin mengerti. Ya, ingat pembelajaran hari ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk bekal kalian ketika nanti kalian di kelas 5, di kelas 6, atau ketika kalian nanti sudah besar. Ya, ketika kalian sudah besar, sudah bekerja, pasti kalian akan membutuhkan ilmu ini. Jadi jangan malas untuk mengerjakan yang harus kamu kerjakan. Oke? Nah, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian mencatat setiap soal-soal ini, lalu di bagian bawahnya kalian jawab. Ya, setelah kalian menyelesaikan setiap soal-soal ini, kalian boleh minta tolong kepada orang tua kalian untuk mengoreksi setiap jawaban-jawaban yang ada. Ya, silakan kerjakan dengan baik, silakan kerjakan dengan teliti supaya kalian bisa memperbaiki bagian yang kurang tepat. Ya, kalian juga semakin paham dengan materi gaya gesek ini. Oke? Selamat mengerjakan, selamat memberikan yang terbaik ya. Ya, kalian adalah anak-anak yang luar biasa, terus berikan yang terbaik. Ya, ini semua bukan untuk ibu, bukan untuk orang tua kalian, tapi untuk kalian sendiri.
Oke, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.